Ya pemirsa, waspadai ketika kita nyaman berbuat maksiat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Namun sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu. Nanti di segmen 4 pemirsa ada segmen nasihat Ustadz. Di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa tuliskan lewat kolom komentar kami dan Anda ajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kami yaitu waspada ketika kita nyaman berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada Mbak Lintang ya. Silakan Lintang. Oke, boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Arifin Nugroho. Boleh sambil turun nanti Ustadz ya jawabnya ya. Oke, silakan Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyadari bahwa kita terlalu jauh dalam dosa maksiat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Lintang. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Baik, bismillah. Bagaimana kita itu bisa melihat kalau kita terlalu jauh sudah berbuat maksiat, begitu ya? Baik. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu sudah diberikan ilham untuk melakukan perbuatan buruk, na'udzubillah, dan perbuatan baik. Di antara maknanya kita diberikan satu alarm. Kalau kita itu sedang lengah, maka alarm itu berbunyi. Contoh misalkan, orang ketika nyolong sendal. Waktu nyolong kira-kira dia bisa memakai sendalnya itu dengan nyaman atau tidak? Atau dia lihat kanan, lihat kiri terus dia sembunyikan, begitu kan? Nah, ada apa? Ada rasa takut di hatinya. Ada rasa malu menggunakan itu. Kenapa? Karena sebenarnya ada fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa taala benamkan di dalam hatinya untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Hanya saja kadang-kadang begitu tadi, apa yang sebenarnya bisa dia lihat dengan kacamata imannya tertutup dengan nafsu. Sehingga jatuhnya pada hal yang disebut dengan istidraj, nyaman ketika dia berbuat maksiat. Nauzubillah. Fitrah manusia harusnya ketika mengumbar aurat malu, takut. Tapi coba kalau kita lihat sekarang. Ada nggak orang yang berbangga ketika dia mengumbar aurat? Ada, banyak di sana sini. Nah, itu ada sesuatu yang perlu untuk dinormalkan kembali, dikalibrasi. Kalau ada pertanyaan sejauh mana kita ini kadang-kadang melihat diri kita sudah melenceng ataukah belum, maka istafti qalbak. Tanya betul-betul dari dalam hati ini. Merenung dengan sedemikian rupa sambil mengucap kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak zikir kepada Allah. Sebab zikir itulah nanti yang akan mensucikan. Zikir itu yang akan membersihkan. Membersihkan hati, membersihkan kolbu, membersihkan panca indera. Sehingga ketika kita melihat sesuatu jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbanyak zikir, ya Allah, kira-kira saya ini sudah melenceng belum ya? Sudah melenceng belum ya? Saya nyolong baru 300 juta, sudah melenceng belum ya? Begitu tuh. Nah, kira-kira kalau nyolong 300 juta itu sudah melenceng belum? Sudah melenceng belum? Sudah, karena hatinya pada baik, Makanya yang segitu melenceng. Mana lebih melenceng? 300 juta apa 300 ribu? Mana yang melenceng? 300 juta apa 300 ribu? Nah, kalau yang jawab 300 juta berarti rada miring juga ke sana. Sebab nyolong walaupun 2.000, nyolong. Nyolong walaupun 2.000, nyolong. Ya. Ada orang yang hanya sekedar sedikit perbuatan dosanya takut. Begitu lagi siang hari, HP dia habis baterai, masuk ke masjid. Lalu tiba-tiba dilihat di pojokan ada stop kontak. Kira-kira kalau yang hadir di sini langsung colokin ke stop kontak atau colokin? Nah, kira-kira gimana?
Ini kadang-kadang banyak orang yang, kebetulan. Nah kebetulan. Padahal ini masjid bukan untuk charger HP dia. Itu contoh. Ada orang beli gorengan buat buka puasa 10. Begitu dihitung sampai di rumah ada 12. Langsung dia, alhamdulillah bonus. Dari mana tahu dia bonus? Jangan-jangan pedagangnya yang lupa. Coba bagaimana kalau beli gorengan, mana yang tanya tadi? Beli gorengan 10, rumahnya di mana? Rumahnya Jakarta mana? Jakarta Timur. Beli gorengan di Jakarta Barat. Beli gorengan 10, begitu sampai di rumah di Jakarta Timur ada 12. Kira-kira bagaimana yang 2? Alhamdulillah bonus. Begitu. Berarti sudah ada yang melenceng. Harus tahu ini kira-kira gimana. Makanya sebelum, hati-hati apalagi kalau belinya jauh. Ya, Ustadz Sofyan belinya di Jakarta Selatan, dibawa ke Jakarta Utara gitu ya. Itu perlu. Kenapa? Karena hati ini untuk ngecek dia itu termasuk bahagian yang masih normal atau tidak dengan yang seperti itu. Kalau melakukan perbuatan dosa langsung nangis, langsung takut. Bayangkan ada seorang ulama besar hanya gara-gara makan buahan yang ada di pinggir sungai, ya Allah taubatnya luar biasa. Padahal namanya itu buahan sudah di pinggir sungai. Kalau kita jangankan di pinggir sungai, di halaman orang dilempar-lempar supaya jatuh. Nah, ini masalah. Ya, terus begitu dapat ngucapnya juga enggak alhamdulillah gitu. Ada orang sekarang ini bermaksiat ngucap alhamdulillah. Ini masalah besar. Nah ini nyaman. Kalau udah ngucap alhamdulillah itu kan berarti udah di atasnya nyaman ya. Nyaman dengan perbuatan maksiat. Nyolong gak ketahuan, alhamdulillah. Ya. Maksiat gak ketahuan, alhamdulillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ya. Istafti qalbak, tanya hati. Tapi sebelum tanya hati, bersihkan hati. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan jawaban yang sangat menarik.